Halo, halo, halo. Jumpa lagi di dalam acara kita ngopi, ngobrolin perkara iman di dalam acara channel Brontis Production. Dan bagi teman-teman yang merasa terberkati dengan channel ini, maka terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol bell. Teman-teman, hari ini kita akan coba memberikan judul yaitu Bisik Alkitabiah untuk Pendeta Niko Noto Raharjo dari video yang beliau sampaikan pada Senin 30 Maret, yaitu pesan khusus gembala, diam, tenanglah. Teman-teman, video ini bisa kita temukan di dalam channel YouTube dan ini sekitar 2 cuplikan yang bisa saya sampaikan dan saya akan coba berbisik Alkitabiah dengan beliau. Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Teman-teman, bisikan yang pertama, bisikan Alkitabiah yang saya akan bisikan yaitu bicara tentang nubuatan dan nabi. Nah, kita akan coba bicara tentang nabi dulu. Konsep nabi adalah konsep yang sudah begitu kental di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu Perjanjian Lama banyak sekali Tuhan mengutus para nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel, kepada raja-raja di Israel, dan Tuhan utus mereka. Kenapa? Karena konsep nabi di dalam Perjanjian Lama adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penghubung antara Allah dengan umatnya. Jadi nabi itu menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada raja-raja Israel waktu itu. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah nabi ini tetap ada pada saat ini? Siapa nabi terakhir? Kita tahu di dalam Perjanjian Baru, beralih dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu sekitar 400 tahun masa kegelapan. Tuhan sama sekali tidak berfirman, Tuhan sama sekali tidak mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian kita melihat ada muncul lagi nabi yang terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah teman-teman, Yohanes Pembaptis adalah disebut sebagai nabi terakhir. Kenapa? Karena dia masih tergolong kepada zaman Taurat dan nabi-nabi. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-16 dituliskan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah teman-teman, di dalam bagian ini Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang antar Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai kepada Kristus. Jadi dengan kata lain, dia disebut sebagai nabi terakhir dari masa yang lama dan setelah itu masuk di dalam zaman kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus dan diwujudkan di dunia ini dengan kedatangan Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau ditanya apakah zaman sekarang masih ada Tuhan mengutus nabi? Konsep nabi adalah orang yang diutus Tuhan untuk menubuatkan atau untuk menyampaikan firman Tuhan.
Dan ketika Kristus sudah datang, ketika Kristus sudah lahir, ketika Kristus sudah memberitakan secara langsung, maka konsep nabi itu selesai. Dan kata lain, adakah kemungkinan bahwa pada saat ini Tuhan mengirim nabi-nabinya lagi? Saya pikir dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, konsep itu tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menggenapkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah ketika bicara tentang nubuatan. Teman-teman, apa yang dikatakan tentang nubuatan? Nubuatan adalah sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Pendeta Niko memunculkan istilah ada nubuatan yang diberikan, ada nubuatan yang disampaikan. Terakhir pertanyaannya adalah, nubuatan itu apa? Nubuatan adalah sesuatu yang akan terjadi, dilakukan, atau akan peristiwa yang terjadi, dan seseorang mengatakan itu. Tetapi menjadi menarik adalah seperti ini, bahwa di dalam Alkitab ada istilah pengkanonan. Jadi ada istilah kanon. Jadi kita tahu Alkitab itu terdiri atas Perjanjian Lama 39 kitab dan kemudian Perjanjian Baru 29 kitab. Jadi ketika kita tanya apakah 66 kitab di dalam Alkitab itu boleh ditambah? Nggak boleh. Apakah boleh dikurang? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu ada istilah sudah dikanonkan. Sudah dikanonkan berarti Alkitab adalah sebuah ukuran yang telah ditetapkan atau sebuah ukuran yang telah pasti. Alkitab adalah suatu patokan bagi semua pihak. Barang siapa yang mencoba menggeser patokan itu, maka dia adalah penipu atau seorang yang bertindak dengan curang. Nah, kanon adalah suatu ukuran yang pasti yang diberikan, dan alat pengukur Alkitab itu adalah pengukur doktrin dan perbuatan, baik pribadi maupun orang percaya ataupun jemaat. Jadi ketika bicara tentang pengkanonan, tanda-tandanya seperti apa? Ketika akhirnya 66 kitab ini, yaitu kitab tersebut ditulis atau disahkan oleh para nabi atau rasul. Kemudian kitab tersebut diakui otoritasnya di kalangan gereja-gereja mula-mula. Kemudian kitab tersebut mengajarkan hal yang selaras dengan kitab-kitab lainnya yang jelas termasuk dalam kanon. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Perjanjian Baru, para rasul tidak berkata seperti ini, saya menubuatkan. Atau Rasul Paulus ketika dia tuliskan suratnya kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Efesus, dia tidak tuliskan saya menubuatkan. Tidak ada lagi istilah menubuatkan. Kenapa? Karena penubuatan itu sudah tergenapi. Ketika bicara tentang Mesias yang sudah lahir, dan Mesias yang sudah lahir ke dalam dunia yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, itu puncak. Dan kemudian ada istilah rasul dan gerejanya. Jadi ketika bicara tentang nubuatan, bicara tentang ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Dan itu perlu hati-hati. Karena itu di dalam Perjanjian Baru, kita tidak lagi menemukan para rasul berkata, yang seperti saya katakan tadi, tetapi firman yang telah menjadi manusia dan digenapi dalam Kristus. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka respon pertama adalah kita bisa berkata wahyu dari Tuhan, Tuhan berbicara, Roh Kudus beritahu saya. Kita bisa berkata bahwa Alkitab itu sudah final, wahyu sudah final, nabi sudah final, rasul sudah final. Dan kita hidup sekarang adalah patokan kepada kebenaran firman apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya. Di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Bisik Alkitabiah yang kedua yang saya akan lakukan adalah penyataan dari Pendeta Niko ketika beliau berkata bahwa
Tuhan Yesus menyuruh beliau untuk berkata kepada virus COVID-19 dan kemudian krisis ekonomi, diam, tenanglah. Teman-teman, bagian ini seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi beliau menyatakan seperti ini. Karena itu saya berkata, diam, tenanglah. Nah, menjadi menarik adalah seperti ini. Bahwa nama Yesus pertama adalah Yesus berkata. Mungkinkah Tuhan Yesus berkata dan kemudian dia memberikan sebuah firman yang lain seperti yang dikatakan. Kemudian yang kedua, mungkinkah seseorang itu menjadi seperti Kristus? Kita tahu istilah Kristus-Kristus kecil, tetapi apakah Kristus-Kristus kecil adalah sebuah sebutan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah Kristus? Maka itu bukan. Ketika kita melihat akan nama Yesus misalkan, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi katakan di sini bahwa kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus. Ketika kita melihat bagian ini, Rasul Paulus itu memunculkan sebuah istilah yang tidak bisa tergantikan, yaitu nama Yesus. Tetapi apakah orang yang menyebut nama Yesus adalah orang yang pasti bisa mengusir atau melakukan hal yang besar? Kita ingat peristiwa anak-anak Skewa di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15-16 misalkan. Tetapi roh-roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan kita tahu bagaimana anak-anak Skewa itu akhirnya mereka ditelanjangi dan luka-luka karena perbuatan dari orang yang dirasuk roh jahat itu. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa nama Yesus itu adalah sebuah nama yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain, dan nama itu hanya Yesus yang bisa lakukan. Atau kita bisa berkata dalam nama Yesus. Kita tidak bisa berkata dalam nama saya misalkan untuk mengusir setan, nggak bisa. Tetapi di dalam pengusiran itu pun, penaklukan itu pun, kita juga berkaitan dengan seberapa kita itu percaya kepada Tuhan, seberapa kita dikehendaki oleh Tuhan untuk lakukan itu. Karena itu ketika kita melihat bagian ini, maka ini sesuatu yang cukup berbahaya bagi saya, bahwa menggantikan diri kita seakan-akan kita adalah Kristus. Karena itu, biarlah melalui bagian ini, bisik Alkitabiah itu mengingatkan kita tentang yang pertama, pengkanonan itu sudah mutlak. Tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi Tuhan mengutus para nabinya. Kenapa? Karena Kristus itu adalah puncak dari karya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hanya nama Yesus. Nama Yesus yang kita wakilkan dan kita sebut mengawali itu. Tetapi dalam pengawalan itu seberapa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan karena nama kita. Saya percaya Tuhan tidak mungkin memposisikan kita seperti Kristus. Demikianlah acara kita ngopi, ngobrolin perkara iman, dan terus bertumbuh di dalam cinta kita pada Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.